Indonesia dibangun bukan oleh satu orang, tetapi oleh jutaan suara yang memilih untuk peduli. Suara yang memilih persatuan dibanding perpecahan. Suara yang memilih toleransi dibanding kebencian. dan hari ini kita memilih dari bagian suara itu. Kami adalah suara NKRI, berbeda suara tetap satu Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di podcast Orkes, obrolan keren setia kawan. Podcast yang bukan hanya sekedar membahas Indonesia, tapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyuarakan kepedulian terhadap bangsa. Bareng aku, Kappa, Dan aku Satria. dan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu Zia. Halo semuanya, nama aku Zia. Makasih Satria dan Kava udah mengundang ke podcast Orkes ini. Oke, jadi yang kita tahu sekarang nih ya, Indonesia itu sedang menghadapi ancaman. Ancaman itu bukan sekedar fisik ataupun ekonomi, tetapi juga ancaman terhadap toleransi, identitas diri dan persatuan nih teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama nih. Di tengah semua itu, apa suara kita untuk Indonesia? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini, suara NKRI. Sebelum masuk lebih jauh, kamu tahu gak sih Zia? Kira-kira kenapa sih kita memilih bahas suara NKRI? Jadi gini, menurut aku ya, karena NKRI itu tidak hanya berdiri di atas wilayah dan pemerintahannya saja, tetapi juga ada hak-hak suara di atasnya. Gitu Kal. Itu tuh kayak gimana ya? Jadi suara di sini itu berarti kepedulian, tindakan, dan keberanian untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita, Sat. Ketika pelajaran melawan hoax, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan, itu juga suara NKRI ya? Tuh, suara NKRI itu bukan hanya nilai dan moral dan saja, tetapi ada nilai yang harus kita perjuangkan, Kava. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, sebenarnya generasi muda sudah semakin aktif menyuarakan pendapat mereka sendiri, tahu? Oke. Betul, mulai dari isu lingkungan, pendidikan, kesehatan mental, sampai isu kebangsaan pun sudah banyak dibahas oleh anak muda pastinya. Tapi menurut kamu ini menjadi tanda positif nggak sih bagi generasi muda? Ya menurut saya tentu ini perkembangan yang baik. Artinya generasi muda itu tidak lagi pasif dan mulai sadar bahwa mereka itu punya peran dalam masyarakat. Tapi di sisi lain ada juga tantangannya, ya. Tuh, tantangannya adalah bagaimana suara tersebut disampaikan dengan bijak, berdasarkan fakta, dan tidak justru memicu konflik atau pertengkaran bahkan perpecahan, Kava. Berarti karena era digital ya, semua orang bisa bersuara dengan mudah. Benar, itu Oke, oke. ya, dan itu juga bisa menjadi kekuatan maupun ancaman. Jika digunakan dengan baik, suara generasi muda akan berdampak positif. Tapi jika dibawa dengan buruk, dengan penyebaran hoax atau isu-isu lainnya, bahkan provokasi dan ujaran kebencian, dampaknya juga akan negatif saat bawahnya. Jadi, bukan soal apa generasi muda sudah punya suara atau belum, tapi bagaimana suara itu digunakan. Tepat sekali, dan disitulah pentingnya nilai-nilai kebangsaan agar kebebasan berpendapat tetap jalan seiring berjalannya persatuan bangsa juga. Oke, menarik sih. Sekarang generasi muda itu sudah semakin aktif menyuarakan pendapatnya ya, Kak. Iya, tapi kita muncul pertanyaan baru nih. Kalau semua orang bebas bersuara, lalu apa yang menjadi arah atau pendorong agar suara itu tetap membawa dampak positif bagi bangsa? Apa tuh kira-kira? Nah, mungkin ini yang membawa kita ke konsep wawasan Nusantara. Oh, oke, betul. Menurut saya wawasan Nusantara itu bisa menjadi dasar bagaimana kita memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Boleh diperjelas lebih dalam lagi mungkin? Oke, gini nih. Jadi, kayak wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan atau disebut sistem mereka. Berarti walaupun Indonesia terdiri dari banyaknya pulau, suku, budaya, dan agama, semuanya tetap menjadi satu identitas ya. Benar, jadi ketika kita menyampaikan pendapat atau menggunakan kebebasan berekspresi, kita tetap perlu mempertimbangkan persatuan dan kepentingan bersama. Tuh, Jadi bisa dibilang wawasan Nusantara membantu agar suara yang kita sampaikan tidak hanya bebas, tapi juga bertanggung jawab. Tepat sekali. Karena suara tanpa arah bisa menimbulkan perpecahan, sedangkan suara yang dibangun di wawasan Nusantara bisa memperkuat bangsa.
gitu. Kalau dipikir-pikir, wawasan Nusantara sebenarnya dekat dengan kehidupan kita, iya nggak sih? Contohnya gimana tuh, San? Nah, jadi eh, contohnya di sekolah kita masih ada latar belakang yang berbeda nih teman-teman. Tapi dalam perbedaan itu kita masih bisa tetap bekerja sama, kayak gitu contohnya. Nah itu tuh Kak, contoh sederhana dari beberapa penerapan wawasan Nusantara tadi. Jadi itu tuh bukan cuma teori dalam buku ya? Betul, menghargai teman yang berbeda pendapat, budaya, atau kebiasaan juga merupakan sebuah bentuk untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Tapi Oke. konteksnya beda dalam pertemanan bukan ke negara. Oke. Nah, sekarang kita bahas apa ya? Ancaman deh. Menurut kamu Zia, apa sih yang sedang mengancam suara persatuan di Indonesia ini? Banyak, cyberbullying salah satunya atau hoax juga bisa. Kenapa hoax? Karena hoax dapat memecah masyarakat, menciptakan kebencian, dan menggembulkan fakta yang ada. Itu tuh selain itu ada nggak sih? Intoleransi, konflik sara, radikalisme, hingga budaya individualisme juga merupakan salah satu tantangan dan ancaman terbesar bagi Indonesia saat ini. Menarik, jadi ancaman NKRI sekarang bukan hanya serangan fisik ya. Oh, tentu saja bukan. Ancaman modern justru sering datang melalui informasi dan pola pikir manusia yang berlaku dan berkembang melalui media sosial. Oke. Kayaknya kita coba sesi tanya-tanya nih ya. Tanya cepat seru nih. Oke, Kayaknya pasti seru. coba jawab singkat ya. Siap. Menurut kamu, ancaman terbesar bagi generasi muda saat ini apa? Hoax dan misinformation. Nilai terpenting harus dijaga deh. Toleransi, Hal kecil yang bisa dilakukan pelajar? bijak bermedia sosial, dan menghargai perbedaan antar sesama. Nilai terpenting yang harus dijaga. Nilai terpenting ya. Ya. Berarti persatuan dan bangsa itu, persatuan bangsa itu berarti dibangun dari idealisasi sehari-hari. Jadi yang nilai yang harus kita jaga adalah suatu kebudayaan yang sudah kita tanamkan sejak kecil hingga saat ini dan harus kita jaga dalam bentuk yang positif ya. Oke. Kenapa itu bisa penting ya kira-kira? Karena penting sekali persatuan bangsa itu wajib dibangun sejak kecil. Jadi itu tuh pasti penting dan akan merat terus sampai saat ini. Oke. Jadi belakangan ini juga ya, publik juga cukup ramai membahas berbagai pernyataan yang katanya rakyat desa belanja nggak pakai dolar lah, apalah gitu. Jadi ya kan lagi ramai juga sekarang tuh. Nah bener tuh, karena rupiah Indonesia tuh kan ada lagi jatuh-jatuhnya gitu ya, yang sepanjang sejarah sekitar 17.700-an. Betul. Itu jauh banget. Tapi kalau menurut kamu nih Zi, apa ya dolar tuh benar-benar jauh dari kehidupan masyarakat emang? Ya enggak lah, menurut saya walaupun tidak semua masyarakat bertransaksi dengan dolar, tapi bahan baku yang diperjualbelikan oleh pedagang juga itu kan melalui dolar, seperti impor kedelai, impor beras, kan menggunakan dolar. Bahkan yang ditukar untuk rupiah. Nah rupiah itu tuh yang sekarang lagi naik-naiknya kan. Nah, Contohnya gimana tuh? jadi misalnya nih, harga barang impor, biaya teknologi, yang tadi harga bahan baku juga, bahkan kestabilan ekonomi nasional juga dipengaruhi kondisi global. Jadi itu Tapi berarti kalau menurut kamu berarti jadi walaupun masyarakat desa tidak memegang dolar secara langsung, bukan berarti ekonomi global nggak berpengaruh ya. betul banget, jangan berpengaruh karena dampaknya bisa hadir dalam bentuk harga kebutuhan, lapangan pekerjaan, atau kondisi ekonomi sosial. Menarik ya, kadang isu global terlihat jauh, padahal efeknya dekat sekali dengan kita. Tuh. Oke. Ngomongin soal rupiah yang lagi melemah ya. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya Indonesia menghadapi kayak gini nih. Karena Indonesia pernah juga mengalami krisis moneter sebelumnya. Tuh. Betul, kalau kita lihat sejarah, Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi yang juga cukup berat nih pada krisis moneter tahun 1988. 98 Iya, salah. Itu kan Iya, Iya sih, waktu itu juga kondisi rupiah emang sempat turun banget drastis sampai hampir 17.000 di kala itu. Nah ya itu parah banget pada zaman saat itu. Saat itu nilai rupiah itu melemah tajam terhadap dolar Amerika Serikat dan berdampak besar juga nih bagi ekonomi nasional, mulai dari kenaikan harga barang sampai ketidakstabilan sosial. Tapi Indonesia tetap bisa bangkit dari kondisi itu kan ya? Betul, salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan masa pemulihan adalah B.J. Habibie. Emang dia ngapain sih di Habibie ini?
Nah, jadi dia itu salah satunya memperbaiki stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat. Pemerintah saat itu mulai melakukan rekonstruksi perbankan, memperbaiki kondisi ekonomi nasional, serta mendorong reformasi di bagian sektor. Itu sih kalau kurang lebih. Jadi bukan cuma soal uang ya, tapi juga soal mengembalikan kepercayaan kepada publik pastinya. Betul banget. Karena dalam kondisi krisis yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan ekonomi, tetapi juga kepemimpinan yang mampu membuat masyarakat tetap optimis. Bahkan B.J. Habibie itu sampai rela, tahu Kak, dia tuh sampai rela mengubur impiannya tentang industri pesawat nasional itu bener menyelamatkan ekonomi Indonesia. Banget ya. Keren sih, tapi menarik. Berarti dari sejarah kita belajar bahwa Indonesia pernah menghadapi tantangan besar dan tetap mampu bangkit ya dari krisis moneter itu. Betul, dan itu juga bagian dari suara NKRI, yaitu tetap bisa berpikir optimis, belajar dari sejarah, dan ikut menjaga bangsa saat menghadapi tantangan yang ada. Tuh. Oke, berarti dari sini semakin terlihat ya bahwa ancaman terhadap NKRI sekarang makin kompleks nih. Nah betul, bukan cuma ancaman fisik atau konflik sosial, tapi juga tantangan ekonomi nih. Terus juga globalisasi dan arus informasi. Oke, benar tuh. Contohnya ketika masyarakat terlalu bergantung pada produk luar atau produk impor negeri itu, atau lebih tertarik mengikuti tren global tanpa mempertahankan identitas nasional, itu juga termasuk ancaman fisik atau konflik sosial. Atau ketika informasi di media sosial lebih cepat dipercaya daripada fakta. Nah kadang baru baca judul aja nih ya, kesimpulannya udah sampai mana-mana tahu, baru judul padahal. Gitu. Kadang juga belum selesai baca isi berita tapi udah langsung didebat. Nah ini contoh tantangan di era digital. Informasi yang cepat tanpa literasi yang baik memicu kesalahpahaman dan polarisasi dan dapat menyebarkan hoax. Oke, berarti tantangan NKRI itu bukan cuma menjaga wilayahnya aja ya, tapi menjaga cara berpikir masyarakatnya juga nih. Betul, karena bangsa yang kuat harus kuat secara identitas, ekonomi, dan literasi. Kuat cuma bukan doang. Betul tuh. Jadi bisa kita lihat nih, ancaman terhadap NKRI saat ini jauh lebih luas dari yang sering dibayangkan kita. Nah, mulai dari konflik sosial, hoax, globalisasi, sampai tantangan ekonomi global. Nah, karena itu, suara NKRI ini bukan hanya suatu suara untuk berbicara, tetapi juga suara untuk berpikir kritis, bersikap bijak, dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.